Salam jumpa para pemirsa setia TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Dr. Teresia Dian dalam program spesial Solusi Sehat persembahan TVRI Kebanggaan Stasiun Nusa Tenggara Timur. Dan kurang lebih selama 1 jam ke depan saya akan menemani Anda dengan berbagai informasi inspiratif seputar dunia kesehatan. Solusi Sehat selalu hadir dengan topik-topik menarik dan kali ini hadir dengan sebuah topik pentingnya menjaga kesehatan mental dalam mencegah kasus bunuh diri. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh seorang pakar yang sangat luar biasa. Langsung saja kita ucapkan selamat datang kepada Dr. Dickson Lego, spesialis kedokteran jiwa. Dokter, selamat datang di Solusi Sehat. Ya, selamat sore. Iya, terima kasih banyak dok kehadirannya. Gimana kabarnya dok, sehat? Puji Tuhan. Sehat ya dok ya. Oke dokter, mungkin boleh menyapa para pemirsa Solusi Sehat di rumah. Halo pemirsa Solusi Sehat di rumah. Selamat berjumpa dengan saya Dr. Dickson Lego, SPKJ, orang kenal dengan psikiater. Saya bertugas di Rumah Sakit Kartini Kupang. Oke, jadi kalau kita mau cari dokter ke Kartini aja ya dok ya? Silakan. Prakteknya tiap kapan nih dok? Tiap Senin sampai Kamis, jam 5 sampai jam 7 malam. Jam 5 sampai jam 7 malam ya, itu dicatat ya para pemirsa. Jadi tiap Senin sampai Kamis jam 5 sampai dengan jam 7 malam ya dok ya. Oke, nah kembali ke topik kita nih dok ya, pentingnya menjaga kesehatan mental dalam rangka kita mau mencegah nih peningkatan kasus bunuh diri ya dok ya. Jadi mungkin dokter boleh jelaskan sedikit kenapa sih penting banget buat kita untuk membahas topik kita pada hari ini. Baik, terima kasih. Kita melihat fenomena akhir-akhir ini, bunuh diri itu sudah banyak. Lumrah ya dok ya? Sudah banyak terutama di Kupang. Ya. Banyak yang datang ke rumah sakit atau ke dokter, tapi banyak juga yang tidak datang. Misalnya hanya keluarga yang menyampaikan bahwa dia punya keluarga atau anak sendiri punya potensi atau punya gejala atau bahkan sudah pernah melakukan percobaan bunuh diri. Sehingga saya rasa itu penting ya, Dokter Reza. Oke. Nah kalau misalkan kita kaitkan sisi bunuh diri ini dengan kesehatan mental ya dok ya. Jadi sebenarnya mental yang sehat, mental yang waras itu seperti apa sih dok? Oh ya, kalau sehat jiwa atau sehat mental itu merupakan suatu kondisi merasa benar-benar sehat, sejahtera, produktif. Seperti itu. Jadi dia tidak hanya sehat, hanya bebas dari penyakit organik saja atau penyakit fisik, tapi benar-benar perasaan sejahtera, ya, atau harmonis dan harus produktif. Jadi benar-benar harus sehat, sejahtera dan produktif ya dok ya. Itu sehat mental. Produktif ini banyak kan dok? Apa aktivitas fisik atau mungkin pekerjaan gitu dok kaitannya? Oh iya, produktif bukan berarti harus benar-benar menghasilkan uang banyak, tetapi bagaimana dia mengisi kehidupannya dia dari bangun pagi sampai dia tidur malam, itu ada hal-hal yang benar-benar berguna buat dirinya. Misalnya mahasiswa, dia bisa belajar, dia bisa datang ke kampus seperti biasa tanpa ada hambatan-hambatan atau kendala, itu sudah produktif. Itu sudah termasuk produktif. Iya. Oke. Iya, jadi nggak selalu melulu soal menghasilkan uang banyak iya, ya. Betul, iya. Tapi memang kenyataannya patokan di masyarakat adalah kalau orang yang mungkin kaya gitu ya dok, yang lebih rich berarti mungkin lebih sehat secara mental ya dok. Ya itu kontroversi ya. Iya benar. Oke, nah kalau misalkan kasus bunuh diri ya dok ya, di Kupang katakanlah dokter benar-benar dokter spesialis kedokteran jiwa pertama ya dok ya di NTT. Ya. Jadi banyak banget saya yakin kasus yang udah dokter dapatkan ya dok ya di berbagai tempat praktek dokter. Kira-kira dok setiap harinya pasien yang datang di Kupang ya dok ya teristimewa, ada nggak dok keinginan untuk bunuh diri kalau misalkan 1 dari 10 gitu gimana dok? Ya kalau di praktek boleh dikatakan ya kalau bilang seminggu sekali tidak juga, tetapi 2 minggu sekali pasti ada saja yang pasien-pasien dengan tindakan atau rencana bunuh diri, ya seperti itu. Oke, tapi kalau yang udah sampai bunuh diri, apakah kalau bunuh diri itu akan selalu berakhir dengan kematian dok? Atau ada kayak tipe-tipe bunuh diri sendiri? Ya, bunuh diri tidak selalu menghasilkan berhasil kematian ya. Ada dulu pertama dia punya ide. Nah ini yang kita harus cari tahu, orang-orang tersebut punya ide nggak, ide bunuh diri. Karena kadang-kadang kita memandang remeh kalau ketika ada orang menceritakan bahwa atau menyampaikan bahwa sebenarnya dia so bosan hidup, misalnya dia pengen mati. Nah itu sebenarnya sudah ada ide. Itu suatu sign atau tanda. Dan itu serius sebenarnya ya. Kemudian habis dia punya ide, dia punya rencana.
Kalau sudah ada rencana berarti dia sudah mulai mempersiapkan Tinggal segala eksekusi rupa. aja gitu ya, Dok? Terakhir baru dia eksekusi. Eksekusi memang kadang berhasil, ya kadang juga tidak berhasil. Sehingga harus diperhatikan baik-baik ketika dia mengalami kegagalan bunuh diri tidak berhasil, itu hati-hati sekali kalau dia bisa atau tidak ditangani dengan baik, dia bisa mengulang kembali dan bisa berhasil. Nah, kejadian sampai ke eksekusi itu kan kita harus mengenal idenya dulu ya, Dok ya. Kadang-kadang orang kan kalau misalkan saya gagal ini, Dok, saya mau bunuh diri aja. Nah, itu berarti kita harus waspada ya, Dok ya. Walaupun bercanda aja tuh hanya sekedar lontaran Betul. isi pikirannya itu ya, Dok. Betul sekali, itu ide. Kadang-kadang orang menyampaikan bahwa dia bosan hidup, dia capek. Nah, itu kita harus perhatikan. Kalau memang kita bisa menggali perasaannya supaya dia bisa bercerita lebih banyak, syukur. Tapi kalau kita juga susah menggali, sebaiknya kita bisa menawarkan apakah kamu sudah bisa atau mau berkonsultasi dengan profesional. Nah, itu kita mendampinginya. Jadi memang tahapnya mulai dari ide dulu ya, Dok ya. Ya, Terus rencana. lalu eksekusi ya, Dok ya. Untuk sampai ke tahap ide sekalipun, Dok, kan pasti ya tadi dokter bilang salah satu pemicunya kegagalan ya, Dok ya. Berarti faktor risiko apa sih, Dok, yang bisa membuat orang tuh sampai kepikiran itu ya, Dok, sampai kepikiran bunuh diri? Apa aja penyebabnya, Dok? Ya, bunuh diri ini erat kaitannya dengan gangguan mental, terutama depresi. Dan terutama lagi depresi yang berat. Depresi ada ringan, sedang, berat. Kemudian selain erat kaitan dengan gangguan mental atau gangguan kejiwaan, erat kaitan dengan penyakit-penyakit kronis. Penyakit-penyakit kronis atau penyakit keganasan. Itu yang menyebabkan mereka stres, tertekan, depresi, putus asa, bisa melakukan bunuh diri. Oke, Itu jadi keadaan-keadaan. paling sering depresi berat ya, Dok ya? Ya, betul. Depresi sendiri, Dok, mungkin banyak juga yang bingung ini, apa saya sedih, murung, 2-3 hari itu udah dikatain depresi atau gimana, Dok? Atau saya harus berbulan-bulan atau sampai yang saya harus nangis kayak gimana sih, Dok, supaya dikatain depresi itu? Ya, tentu ada kriterianya ya. Jadi kalau depresi itu ada perasaan sedih terus-menerus ya, terus merasa tidak bergairah, kemudian cepat lelah ya. Tapi itu waktunya sampai minimal 2 minggu dan terus-menerus minimal 2 minggu baru kita bisa bilang ini gejala depresi. Tapi kalau hanya sekedar baru gejala sedih, murung terus baru 1-2 hari, lumrah. Ya, masih belum dimasukkan ke dalam kriteria diagnosis, tapi masih gejala. Gejala ya, Dok ya? Nah, kita semua punya gejala toh. Pasti ya, Dok, 1% pasti ada lah ya, Dok. Ya. Rasa sedih pasti ada setiap harinya ya, Dok ya. Oh gitu, jadi memang harus terus-menerus ya, Dok. Jadi kalau misalkan hari ini kita murung, besoknya udah gembira lagi, lusanya murung, berarti nggak bisa dimasukin Belum ya, Dok tentu ya. Oke, berarti harus benar-benar kita pantau lagi ya, Dok ya. Oke, mungkin kita akan masuk ke slide, tapi sebelum kita masuk ke slide, mungkin dokter boleh jelasin lagi selain mungkin depresi berat, Dok, apalagi nggak sih, Dok, tanda misalkan gejala mau bunuh diri itu simptom atau penyakit dari gangguan mental itu apa lagi, Dok? Ya, bunuh diri erat kaitannya selain tadi ada depresi berat, terus gangguan jiwa lainnya bisa juga pada keadaan bipolar, ya, manik depresif, atau pada mereka yang mengalami post traumatic stress disorder, misalnya dampak dari pasca perkosaan ya, misalnya ada trauma yang berat, dia bisa melakukan bunuh diri. Kemudian pada skizofrenia bisa juga melakukan bunuh diri. Oke. Ini mungkin sedikit definisi ya, Dok ya? Oh iya. Mungkin dokter boleh jelasin bunuh diri itu apa sih, Dok, sebenarnya? Ya, bunuh diri adalah suatu tindakan pikiran yang memang bertujuan untuk mengakhiri kehidupannya secara sengaja. Sadar ya? Sadar, iya. Akan tapi memang bunuh diri selain sadar, ada juga yang bersifat reaktif. Misalnya karena terlalu marah, ya, sehingga dia bersifat impulsif. Tanpa dia sadar tanda petik, dia sudah melakukan yang dia tidak berpikir ini sebenarnya sudah punya resiko. Kayak terbawa suasana gitu ya? Ya, betul. Itu. Jadi mendorong diri, ada juga yang kayak gitu ya, Betul, karena terlalu ya. marah, terlalu marah, tanpa sadar tanda petik, dia sudah lompat misalnya di jembatan. Jadi kalau baku marah misalnya di jembatan, terus dia betul-betul yang sangat marah, nah itu bisa terjadi impulsif, ya, bunuh diri.
Oke, kalau memang di kita kebanyakan di jembatan ya dok, jembatan Liliba ya dok ya, itu udah bukan ini. Oke, ini mungkin kasus tingkat kejadiannya ya dok ya. Oh ya, ini kalau di dunia maupun di Indonesia ya. Oke, ada kurang lebih 800.000 orang meninggal Ya. setiap tahunnya, atau satu kematian setiap 40 detik ya dok. Berarti Betul. kita lagi ngomong Itu di dunia. ini kurang lebih sejam udah berapa banyak dok yang Ya. bunuh diri ya dok ya. Itu kalau di Di dunia. dunia ya dok ya. Betul. Wah, banyak juga ya dok ya. Nah memang banyak cara untuk bunuh diri ya dok ya. Oke. Iya, ini ada macam-macamnya. di Indonesia Indonesia. ya dok. Tahun 2023 ada sekitar 1.226 26 kasus. kasus. Kalau ini menurut dokter meningkat apa menurun nih dok kalau dibandingkan? Meningkat. Meningkat. Ya, dok? Tiap tahunnya meningkat. Jadi belum ada pernah menurun nih dok, selalu meningkat. Belum. Aduh. Wah. Oke, next slide. Nah, ini mungkin salah satu penyebabnya ya, Dok ya. Ya, ini yang tadi saya bilang dengan penyakit kronis atau erat kaitan dengan gangguan jiwanya. Oke, jadi memang bukan hanya kadang-kadang kan kalau kita hari ini bicara kesehatan mental ya, Dok ya. Jadi benar-benar kita pikir dia bunuh diri karena gangguan mental ya, Dok ya. Tapi mungkin orang yang menderita penyakit kronis juga bisa disertai dengan Betul. penyakit mental ya. Iya, karena kita bisa bayangkan orang dengan misalnya penyakit keganasan, kanker, Iya. ya sudah terlalu lama melakukan atau menjalankan kemoterapi, ya pasti dia ada gejala depresi juga. Iya. Memang balik lagi ke depresi. Penyerta gitu ya, Dok. Penyerta. Penyerta tapi menakutkan Betul. dan bisa mengancam jiwa ya, Dok ya. Oke, ini mungkin ini tadi yang saya tanyakan ya, Dok, faktor risiko ya, Dok ya. Mungkin dokter boleh jelasin kalau keturunan gimana tuh, Dok? Faktor kalau misalkan ibunya pernah riwayat bunuh diri atau gangguan jiwa, seberapa dampak sih, Dok, buat anaknya, suaminya atau keluarganya? Itu besar peranannya kalau ada di riwayat keluarga ya. Termasuk juga jenis gangguan jiwa, sekitar 50%. Jadi lumayan besar ya. Jadi kalau salah satu anggota keluarga kita ada yang mempunyai gejala atau menderita gangguan jiwa, di kita pun ke berikutnya itu 50% berpeluang menderita gangguan jiwa. Jadi memang Sama dengan bunuh diri. Kalau salah satu anggota keluarga ada yang mempunyai riwayat bunuh diri, nah kemungkinan besar juga di anak-anak bisa tercetus lagi. jadi memang lingkungan men-trigger ya, Dok? Ya, betul sekali ya. Oke. Faktor psikologis memang ini kaitan banget sih semuanya ya, Dok ya. Saling keterkaitan ya. Iya. Kalau psikologi sendiri Yaitu. kadang-kadang bingung ya, Dok ya, mau mencapai mental yang sehat itu kayak gimana sih, Dok? Ya, karena tuntutan ya. Tuntutan dari dalam diri kita sendiri sebenarnya yang membuat kita jadi stres tanda petik. Balik lagi ke kepribadian kita. Ya. Kalau yang perfeksionis, nah itu erat kaitannya dengan bisa depresi. Karena ketika tuntutan, keinginan dia yang tidak sesuai dengan keinginan, ya, depresi, ya itu bisa jatuh ke tindakan-tindakan menyakiti atau bunuh diri. Jadi memang berkaitan lagi dengan, jadi stres itu sebagai tuntutan kita sendiri gitu ya? Ya, dari dalam diri karakter sendiri kita ya, punya, Dok ya? iya ta? Ada orang dengan masalah yang sama, ini bisa bunuh diri, kok ini tidak. Iya. Jadi balik lagi di karakter kita. Iya, Dok ya. Gitu. Oke, jadi memang penting banget kita harus psikolog ya, Dok, supaya bisa dinilai karakter Ya. kamu gimana cara ngatasinnya ya, Dok. Betul. Oke, ini faktor biologis dulu ya, Dok ya? Biologis nanti berkaitan dengan zat-zat kimia yang di otak, Oh, neurotransmitter namanya. Nanti ujungnya dengan depresi lagi. oke. Itu kayak kalau simpelnya hormon-hormon gitu ya, Ya, Dok? orang awam bilang hormonal ya. Depresi gitu ya, Dok? Iya, betul. Misalnya ibu yang habis melahirkan, Betul. masih dalam keadaan hormonal kacau ya. Nah, itu bisa juga menyebabkan depresi atau gangguan jiwa yang berat psikotik ya. Kalau di TikTok sekarang kan lagi ini kayak baby blues gitu ya, Dok? Ya, betul, baby blues. Gitu. Gitu, betul. Itu salah satunya pengaruh hormonal ya, Hormonal. Dok? Kalau orang haid, Dok, itu juga bisa hormonal nggak, Dok? Sebenarnya Orang kan- marah terus. Sebenarnya itu simpelnya. Kalau lagi haid kita jadi moody, emosional, temperamen. Sebenarnya itu yang sederhana. Contohnya gitu Contoh ya? yang sederhana. Kalau habis melahirkan sudah lebih berat lagi. Lebih kompleks Ya, lagi lebih ya, kompleks Dok lagi. ya? Oke. Faktor sosial dan lingkungan ini juga kaitan banget sama tadi keturunan ya, Dok kan? Ya. Tinggal serumah. Betul. Sosial dan lingkungan kadang-kadang mereka yang melakukan tindakan bunuh diri misalnya mereka betul-betul merasa keterasingan atau disisihkan ya. Iya. Sehingga mereka melakukan isolasi
diri, Betul. tidak mau bergabung dengan lingkungan masyarakat lainnya. Akhirnya mereka merasa tidak berguna, yang itu bisa Tidak sampai depresi, dipedulikan tidak gitu ya, dipedulikan, akhirnya bisa melakukan bunuh diri juga. Tapi itu salah ya dok ya harusnya. Maksudnya harusnya tidak dibegitukan orang yang mau bunuh diri, bahkan harusnya kita melakukan pendekatan gitu ya dok. Ya, cuman dengan kemajuan sekarang orang hidup kebanyakan tinggal sendiri-sendiri saja, tidak terlalu lagi Individual. berperan ya. Harusnya itu tetap kita berperan menjalin hubungan dengan sekitar. Orang lain. Oke. Oh ini tadi udah jelasin ya dok ya faktor keturunan. Psikologis juga tadi dokter udah singgung juga. Ini kembali ke ini ya dok, ke pribadian setiap orang. Berarti setiap kita ini punya banyak pribadi atau gimana dok? Ciri kepribadian gitu ya dok? Ya, kita dulu pernah belajar ya dok ya. Kita kan ada macam-macam Ada macam kepribadian, kepribadian ya dok ya. apakah itu tadi perfeksionis atau anankastik, atau dia cemas menghindar, skizoid, paranoid dan sebagainya. Parno gitu juga Ya, termasuk ya dok betul, ya. itu Orang yang ciri-ciri. takut, pemalu juga termasuk Ya, ciri kepribadian. cemas menghindar. Cemas menghindar ya dok Ya. ya. Kalau perfeksionis berarti semuanya harus perfect Harus gitu. perfect. Kalau anankastik gimana dok? Teratur ya dok? Sama, perfeksionis dengan Anankastik itu sama ya dok ya? Oke, teratur sempurna itu. Oke, ini faktor biologis ya dok. Ini tadi yang hormonal itu ya dok ya. Jadi penurunan serotonin Ya, betul. bisa menurunkan. Kortisol, jadi depresi. Oke, jadi ini salah satu ini ya dok. Oke, intinya adalah banyak banget faktor yang mempengaruhi, tapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa mungkin faktor organik juga bisa menstimulasi gitu ya dok. Ya, menjadi trigger. Menjadi trigger kalau yang di biologis ini ya dok. Oke, lanjut. Ini sosial dan lingkungan. Oke, ini tipe-tipe ya dok. Oh ya, jenis-jenis bunuh dirinya. Ada altruistik. Altruistik itu dia melakukan bunuh diri karena merasa orang lain akan lebih berbahagia tanpa ada dirinya. Ada rasa seperti itu. Itu terlalu center ya dok. Dia merasa sangat penting gitu ya dok. Atau Ya. gimana? Dia merasa bahwa dengan adanya dia, orang lain merasa tidak nyaman, sehingga dia pengen membuat orang lain itu nyaman. Sehingga dia merasa, mendingan saya mati aja supaya mereka itu senang. Aduh. Itu altruistik. Biasanya kayak gitu yang ninggalin surat gitu ya dok. Ya, betul. Dia tulis ya. Aduh. Tapi sebenarnya semua orang melakukan bunuh diri, hampir semua tetap ada tanda dan meninggalkan jejak sebenarnya ya. Karena itu tadi ya dok, karena dia lakukan secara sadar. Sadar, betul. Sengaja ya. Oke, egoistik dok. Itu kayak Egoistik gimana, ini ya, yang bahasa individu yang terisolir, yang tidak kita pedulikan biasanya. Oh yang kayak tadi dokter jalan. Iya, ya merasa lama-lama, dan itu dalam jangka waktu yang lama dia merasa benar-benar tidak dipedulikan, sehingga dia bisa melakukan bunuh diri. Bunuh diri. Oke. Anomik sendiri. Anomik yang paling sering juga toh, yang dikarenakan kesulitan Gagal berinteraksi dengan beradaptasi orang ya, lain. Dia tidak bisa, ada masalah dia tidak bisa menyelesaikan masalah, jadi anomik itu. Oke, tapi ini mungkin ini beda-beda aja jenis tujuannya Ya, gitu ya tujuannya dok. sama. Tujuannya tetap Untuk sama mengakhiri ya dok. hidup. Kehidupan. Oke, ini klasifikasi ya dok ya. Jadi Sama ini tadi, sama juga sama ya. ini. Oh, ada juga yang sukarela, ada yang akut juga. Ya, itu Kalau bunuh diri fatalis- akut yang tadi saya bilang impulsif, Karena itu ya dok, emosional yang tiba-tiba sangat aja tiba-tiba bisa melakukan seperti itu. gitu. Oke, kalau fatalistik gimana? tuh, Fatalistik dok? itu yang benar-benar bunuh diri yang betul-betul istilahnya tragis ya, yang memang intervensi sekali, misalnya Sampai itu ya dok. memotong lehernya, ya itu yang ya fatal sekali langsung ya. Tapi kalau misalnya dia lompat bisa 50-50. Gitu. Oke, ini klasifikasi ya dok. Oh ini Oh mungkin ini yang secara eutanasia kesehatan ya. Dok, Eutanasia aktif sama pasif. Mungkin dokter boleh jelasin sedikit sih. Karena kalau di Indonesia mungkin belum berlaku ya dok ya. Atau gimana dok? Iya, saya juga masih belum dengar. terlalu Eutanasia ini, kan mengakhiri hidup dengan indikasi kesehatan ya, ya. dok, ya. Kalau yang aktif ya yang bersangkutan melakukan sendiri, misalnya dia tidak apa ya. Biasanya dalam kondisi emang dia masih sadar ya Betul dok. sekali. Kalau yang pasif contohnya dia yang misalnya ngambek. Ngambek tanda petik, tapi yang betul-betul ngambek, yang tidak mau makan, tidak mau minum obat dan sebagainya. Dia sudah betul-betul pasrah. Tidak mau minum obat misalnya dia lagi ada menderita penyakit tertentu. Oke, tapi memang kalau di kita belum dilegalkan ya dok, kebanyakan Belum. masih di negara-negara yang maju. Oke nih. Nah ini tahapannya dok ya. Ini tadi ya kita sudah bilang ada idenya, ya, kemudian rencana. Jadi memang keluarga itu penting banget ya dok.
penting. Jadi kalau kita mau bicara tadi banyak banget, mau faktor lingkungan, mau faktor sosial, sekalipun faktor diri sendiri ya dok ya. Artinya pikiran itu pasti akan datang dari diri sendiri. Tapi gimana keluarga itu bisa menjadi dukungan atau keluarga. hambatan ya dok? Itu gitu. Ya betul sekali. Keluarga itu sangat penting. Ada betul-betul keluarga yang ternyata tidak terlalu peduli. Dia pun sudah melakukannya, keluarga merasa tidak penting buat keluarga itu. Ada seperti itu. Banyak juga kasusnya yang kayak gitu. Ya, mungkin 50-50, mungkin 50% mereka melakukan bunuh diri karena merasa betul-betul yang tidak ada kontak secara relationship dengan keluarga. Jadi mereka benar-benar sendiri, mengambil keputusan sendiri, tidak melibatkan dengan keluarga karena tidak ada lagi komunikasi atau relationship yang baik di dalam rumah tangga. Rumah tangga ya dok. Nah kadang-kala kan kita tuh kalau kita yang sakit ya dok ya, kita kan tidak sadar kalau kita sakit kan dok. Artinya saya juga nggak tahu misalkan saya ada tanda-tanda depresi, tapi biasanya orang lain yang atau dalam hal ini konteks keluarga dok harusnya bisa melihat, oh ini kayaknya agak aneh nih, agak lain gitu kan. Jadi memang peran keluarga harusnya juga mendorong untuk memeriksakan dok ya. Betul. Iya, betul. Kalau misalkan orang dengan gangguan jiwa ya dok, baiknya tuh dia tangani sendiri. Masih bisa apakah dia tangani sendiri? Artinya didukung hanya keluarga atau harus ke psikiater dok? Kalau yang ringan-ringan tentu masih bisa dengan keluarga, dengan support sistemnya yang bagus, keluarga bisa benar-benar membangun komunikasi yang bagus, itu masih bisa. Untuk jenis-jenis gangguan jiwa yang misalnya cemas, ya cemas saja. Tapi kalau yang sudah berat, harus konsultasi dengan profesional. Harus konsultasi dengan profesional. Minimal ya psikolog klinis, minimal. Minimal ya dok ya. Oke, betul. jadi memang ada hal yang masih bisa ditangani secara mandiri, tapi ada juga yang memang harus segera berobat ya dok ya. Ini menarik banget, kita harus tahu gimana tahap apa tuh yang harus dia pergi berobat dan kapan dia bisa cuma dirawat di rumah, cuma diperhatiin keluarga ya dok ya. Oke, yang pertama tuh pikiran positif tuh susah dok. Karena di mana ada pikiran positif pasti bertolak belakang ada pikiran negatif ya dok. Sehingga tadi saya bilang itu harus usaha. Usaha ya dok. Berusaha untuk melatih. Kadang kita merasa dibohongin tapi latih lagi untuk berpikir positif gitu ya. Jadi gimana caranya kita tuh memandang semuanya tuh mencoba positif. Untuk mengambil positifnya gitu ya. Ya betul. Kita kembangkan diri kita, kembangkan pikiran kita yang positif, bukan kita kembangkan yang jadi negatif. Akhirnya kita sendiri yang kejebak dalam pikiran yang menakutkan, mengkhawatirkan. Padahal belum ada benar kejadiannya. Baru pemikiran aja gitu ya dok. Nah memang kalau pemikiran yang positif itu, apa sel-sel tubuh kita juga ikut rusak, melemah gitu ya dok? Sebenarnya dengan pikiran negatif yang banyak atau sering, itu biasanya mempengaruhi imunitas daya tahan kita sebenarnya. Ada teorinya ya. Oke. Nah kalau kita bicara kalau secara umum ya dok, kedokteran ini kalau misalkan sehat atau sakit yang fisik ya dok ya, pasti untuk mencegahnya kita bakalan minum vitamin ya dok. Ya kan, walaupun kita belum menjadi sakit, tapi kita akan mencoba untuk memeliharanya dengan minum vitamin, gitu. Tapi kalau kesehatan jiwa yang kita lakukan apa dok? Hanya tadi dua itu aja dok? Contohnya kita untuk daya tahan mental ya, daya tahan mental itu kita harus membiasakan. Contohnya untuk membiasakan kita keluar dari zona nyaman, karena itu melatih kita. Contohnya membiasakan kita ditolak. Ditolak itu tidak enak kan? Iya. Tapi kalau kita mulai terbiasa, ya sudah. Kalau ditolak nanti maju lagi. Jangan jadi ditolak terus kita lagi menghindar terus-terus karena satu kali ditolak. Jadi tetap berusaha untuk membiasakan dengan keadaan-keadaan yang tidak nyaman. Itu membuat kita jadi lebih kuat. Seperti itu. Jadi itu salah satu daya tahan mental ya dok ya. Ini istilah baru lagi nih, saya juga baru pernah dengar dok. Jadi daya tahan mental berusaha untuk membiasakan dok ya. Jadi kalau kamu terbiasa minum kopi terus tiba-tiba harus gak minum, ya harus biasa gitu ya dok. Betul. Contoh simpelnya gitu ya dok ya. Atau kamu harus karena kolesterol tiba-tiba gak boleh makan jeroan, itu kan juga bisa mempengaruhi mental ya dok. Betul. Karena kita kan udah terbiasa melakukan hal-hal simpelnya gitu ya dok. Harus terbiasa ditolak dan terbiasa untuk melihat sisi negatif menjadi positif ya dok ya. Oke, memang. Banyak orang kan langsung kecewa kalau ditolak gitu ya, ditegur, ya. Bisa. Tapi proses penerimaan itu dok, jadi kalau misalkan ada satu masalah, ada satu bentuk hal yang tertimpa terhadap diri seseorang dok, kan ada fase di mana dia
untuk sampai fase menerima itu kadang-kadang kita masih denial, masih menolak. Itu wajar nggak, Dok? Wajar. Pertama kita marah, ya, denial, bargaining, kita mulai timbang-timbang. Kemudian depresi, ya. Depresi kalau dia tidak sampai gangguan depresi yang berat, dia menerima. Acceptance. Gitu. Oke. Tahap-tahap yang wajar. Itu tahap yang wajar ya, Dok ya. Justru kalau misalkan tiba-tiba dia langsung menerima tuh, Dok, justru itu agak aneh nggak, Dok? Iya, karena dia tidak lewat fase-fase yang memang harus dia lewati. Bisa malah dia jadi apa ya, Dok? Apa traumatic disorder yang tadi ya, Dokter betul. bilang kan, Post traumatic, PTSD. betul. Dia justru dia berusaha untuk ikhlas, malah sebaliknya gitu kan. Ya, betul. Jadi kalau orang yang emosi terus lempar barang itu, Dok, itu sebenarnya masih wajar apa gimana sih, Dok? Sebenarnya kan meluapkan emosi itu bagus, tetapi meluapkan atau cara meluapkan emosi itu yang bagaimana yang betul-betul ada konstruktif gitu, bukan destruktif. Kalau di rumah sakit kan sering dilatih pasien-pasien gangguan jiwa kalau marah bagaimana, pukul bantal, teriak, boleh teriak ya. Dia lebih tenang gitu Tenang. ya, Dok ya. Berarti orang yang kalau lagi stres, lagi emosional, pergi meditasi itu benar-benar itu salah satu cara. Itu salah satu cara. Tapi kalau meditasinya sampai nggak kembali-kembali gimana tuh? Oke, kita ngobrol tentang kasus bunuh diri nih, Dok. Kalau yang sepanjang dokter dapat nih paling banyak anak muda kah, orang tua, atau dewasa ke atas itu gimana, Dok? Anak muda. Anak muda ya, Dok? Ya, banyak sekali anak muda. Ya, mau laki-laki dan perempuan lebih banyak memang kalau saya dapat pengalaman lebih banyak perempuan. Perempuannya, Dok. Usia-usia mahasiswa. Usia paling banyak mahasiswa. usia mahasiswa. Mungkin karena memang ini ya, Dok, apa ada faktor tertentu, apa karena memang kemajuan teknologi yang semakin terbuka, jadi semua apa-apa kita bicarakan di media sosial. Kita membenci seseorang aja kita bicarain di media sosial, kita mau menyinggung orang lain bahkan kita masukkan ke media sosial. Jadi kadang-kadang ini ya, Dok, berpengaruh ya, Dok? Ya, media sosial berpengaruh sekali. Bisa mematikan karakter orang. Toh, kalau dihujat-hujat di media sosial dan orang share, orang tersebut bisa tertekan dan merasa betul-betul tidak berdaya untuk mengatasi media sosial, pelariannya bisa bunuh diri. Kalau orang muda sendiri, Dok, selain memang karena pengaruh media sosial, tapi gimana sih, Dok, kayak mahasiswa ya, Dok ya? Kebanyakan kasus dokter bilang mahasiswa. Ya, gimana sih sebenarnya kayak cara, atau dokter mungkin punya cara, gimana sih cara untuk mengurangi kasus keinginan bunuh diri pada mahasiswa itu sendiri? Keinginan bunuh diri pada mahasiswa kan itu berkaitan erat dengan gangguan mental, apakah dia mudah depresi atau lain sebagainya ya. Sehingga saya rasa perlu sekali ketika dia masuk perkuliahan, mungkin ada screening psikologis. Benar, ya, itu pemeriksaan psikologis buat mereka, karena penting sekali ketika kita melakukan deteksi dini, kita bisa langsung mau apa gini terhadap mahasiswa ini. Dibanding ketika dia sudah semester di atas terus ternyata dia tidak tahan dengan tekanan-tekanan, entah tekanan kuliah, entah tekanan dalam rumah tangga, dalam keluarga dan sebagainya. Tapi yang pasti dia masih dalam usia kuliahnya. Nah, kita mau melakukan intervensi sudah di tingkat atas, sudah agak terlambat menurut saya. Seperti itu. Berarti memang di awal itu di ya, awal. Dok ya, screening psikologi ya, Dok ya. Kalau apa kita kayak tes-tes gitu ya, Dok ya? Boleh, ya. Supaya kita bisa ada peta. Oh, mahasiswa ini seperti ini gambaran psikologisnya. Yang ini kelompok ini mungkin gambaran psikologis seperti ini. Kita dapat peta-peta di mahasiswa-mahasiswa. Iya, betul. Karena ilmunya itu, Dok, kayak kalau kita kan pendidikan jasmani ada ya, Dok, kita belajar ya, Dok ya. Benar nggak sih, Dok? Kita belajar pendidikan olahraga itu. Tapi pendidikan mental itu kita nggak belajar, Dok. Saya kurang tahu ya, tapi kalau zaman saya tidak mempelajari itu. Jadi itu memang kita mempelajarinya seturut pengalaman hidup aja kayaknya ya. Pengalaman hidup. Ya nggak sih, Dok? Benar kan, Dok? Nah, kapan kita harus pergi untuk mencari dokter gitu? Oke. Mencari profesional ya, mencari psikiater atau psikolog klinis ketika kita mempunyai masalah psikologis yang tadi saya bilang benar-benar terus-menerus terus menyebabkan dia mulai merasa terganggu. Terganggu dalam hal dia tidak lagi berani berinteraksi dengan orang lain, terus dia mulai tidak bisa lagi misalnya mengurus diri,
ya, yang dulunya mandi sehari 2 kali, kemudian sekarang tinggal sekali mandi, sudah mulai ada perubahan perilaku. Nah, saya rasa itu harus perlu kita membawa ke profesional, ke dokter ada atau ke perubahan yang psikolog. signifikan ya, Ya, Dok, ya? betul. Kadang-kadang orang ke psikolog sama dokter jiwa ya, Dok, ya. Tapi bagusnya gimana, Dok? Apa nggak ada ketentuan, oh mau harus ke sini dulu, atau gimana, Dok? Sebenarnya sama aja ya. aja ya. Dalam arti kalau psikolog klinis memang dia tidak sampai memberikan Treatment. terapi obat-obatan ya, karena dia bukan dokter. Kalau kami kebetulan dokter, tetapi berkaitan dengan perilaku-perilaku, mereka juga diajarkan untuk bisa mengassessment perilaku-perilaku yang benar-benar ini sudah sangat mengganggu secara bermakna gitu, sehingga butuh psikiater dan mereka akan merujuknya ke psikiater. Oke. Seperti itu. Dan memang maksudnya kalau kita belajar kedokteran kan, kalau kita menganamnesis atau kita bertanya kepada pasien atau oh saya batuk pilek berapa hari dan sebagainya. Tapi kalau orang dengan gangguan mental ya, Dok, panjang ya, Dok, harusnya waktunya. Ya, karena ya bisa lari ke sana kemari. Iya, ya. Dok. Kadang bisa nggak fokus juga, bisa nggak, Dok? Jadi memang butuh spare waktu dan orang harus siap ya, Dok, secara... Betul, perlu waktu, tetapi tidak boleh juga terlalu lama. Jadi idealnya untuk satu pasien itu kita kalau bertanya paling lama itu 45 menit. 45 sudah paling menit, lama ya. itu. Kalau lebih nanti sudah bias karena dokternya sudah capek, pasiennya juga udah capek, udah nggak baik lagi untuk menegakkan diagnosis. Oke, Dok. Dan sekarang tuh orang masih tabu gitu, Dok. Kadang-kadang, oh kamu pulang dari dokter mana? Kalau pulang dari dokter penyakit dalam tuh bangga, Dok, gitu. Tapi kalau pulang dari dokter jiwa, oh, kayaknya rasanya kenapa itu? Itu masih ada nggak sih, Dok? Kalau dokter masih dengar kebiasaan seperti itu di zaman kemajuan teknologi yang sangat Betul. tinggi. Masih ada. Tetapi dengan kemajuan sekarang semakin berkurang dibanding saya masih bertugas dulu di NTT tahun 2005 dengan keadaan sekarang 2024, dengan kenyataan pasien berkunjung ke poliklinik jiwa semakin lama semakin banyak toh, berarti semakin berkurang dia punya stigma. Oke, jadi makin banyak orang sadar juga. Mulai ya, menyadari bahwa butuh gitu ke psikiater. Macam-macam ya, Dok, ya penyakit mental ini. Tadi dokter udah singgung banyak banget, udah depresi, bipolar. Kalau bipolar itu yang dua kepribadian atau gimana, Dok? Kalau bipolar itu ada satu waktu dia manik, fase senang berlebihan, semangat berlebihan, kemudian ada satu waktu dia depresi. Dia sedih berlebihan, murung berlebihan ya. Jadi ada, sehingga dibilang bipolar. Kalau jenis-jenis gangguan jiwa itu banyak sekali, ada sekitar 300-an. Wah, banyak ya. Sehingga orang tidak usah khawatir kalau ke psikiater jangan dikirain langsung ke gangguan jiwa berat atau skizofrenia, padahal masih banyak jenis-jenis yang lain. Cemas menghindar juga termasuk gangguan apa? Itu kepribadian ya. Kepribadian ya, menghindar. Oke. Gitu. Berarti 300 ya, Dok, ya? 300-an. Sekali. Tadi yang dokter sebut ke saya yang udah agak mulai berat-beratnya mungkin 10 aja kali ya. Kalau yang berat misalnya ya skizofrenia, depresi berat dengan gejala psikotik, bipolar dengan gejala psikotik, itu yang berat-berat. Tapi kalau yang ringan mungkin banyak yang gangguan tidur, gangguan makan, gangguan cemas, apakah cemas menyeluruh atau cemas sosial, itu yang ringan-ringan, gangguan panik. Oke. Wah, itu ini juga, Dok, repot juga sebenarnya. Ya. Memang harus mencari pertolongannya, Dok, ya. Nah, pertolongan dari dokter sendiri kan ada yang bentuk terapi yang tanpa obat sama yang obat ya, Dok, ya. Mungkin yang tanpa obat tadi dokter udah singgung banyak juga ya, Dok, ya. Kalau olahraga termasuk nggak, Dok? Cara olahraga secara tidak langsung bagus. Bagus ya, Dok? Karena membuat kita menjadi secara fisik sehat, bugar. Nah, kalau ada istilahnya dalam tubuh yang sehat didapatkan jiwa yang sehat juga ya. Yang sana incorpore. Ya, benar itu ya, Dok? Betul. Salah lagi. Nah, kalau kita sehat atau bugar, diharapkan juga pikiran kita akan lebih positif juga. Oke. Jadi memang berarti saya nggak tahu ya, Dok, tapi pengalaman dokter kalau misalkan pasien-pasiennya, Dok, yang misalkan dirawat di bangsal itu kan dalam tempo lama ya, Dok, ya. Apalagi kalau datang dengan keinginan bunuh diri, bahkan mungkin kita tempatkan isolasi atau khusus ya, Dok, ya. Tapi gimana untuk kita memastikan dia olahraga, Dok? Atau misalkan, oh dia bisa melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari tapi dipantau perawat. Itu gimana, Dok? Ada nggak sih, Dok, terapi itu? Oh ini khusus waktu olahraga, ini khusus waktu ini. Gimana, Dok? Sebenarnya kalau di rumah sakit, apakah rumah sakit jiwa atau rumah sakit umum yang mempunyai perawatan kejiwaan,
sebenarnya ada waktu-waktu untuk olahraga. Selain olahraga, ada juga untuk seni, musik dan sebagainya. Hanya memang ya belum terlalu rutin dilaksanakan. Oke, tapi itu ada ya dok ya harusnya. Ada. Kalau di Kupang ini melawan semua apa pasiennya gimana dok? Tentu kalau yang itu dipilih dulu ya. Dipilih. Dipilih, oh ini pasien yang sudah bisa diajak olahraga, oh ini pasien yang sudah bisa diajak bermain musik dan sebagainya. Jadi memang ada ini ya dok, Ada tipe dan kriterianya. jenisnya ya dok. Ya. Yang mana udah bisa kita ajak untuk komunikasi kayak gitu-gitu ya dok. Iya. Oke. Nah kalau misalkan yang dirawat di rumah sakit dok paling lama bisa dirawat berapa lama tuh dok kalau pengalaman dokter? Saya paling lama Sebulan, 2 sih bulan ada ya dok? bisa Ya dok ya. 2 bulan. Kalau ada keluarga 2 bulan, tapi pernah ada yang tidak ada keluarga ya apa boleh buat kita tunggu sampai ada yang bisa bertanggung jawab untuk menjemput dia. Gitu. Oke, nah kalau di sistem pasung sendiri dok, kalau di rumah sakit jiwa harusnya nggak ada ya dok ya? Atau Ya. masih ada dok? Kalau di rumah sakit jiwa tidak ada. Tidak ada Tapi ya, kalau dok, di ya? daerah-daerah masih banyak Masih yang banyak. pasung. Ya. Nah itu gimana dok kalau berkunjung dan ada seperti itu, kita gimana cara kita untuk memberitahu apa emang benar di pasung itu betul atau harusnya ada cara lain? Sebenarnya pasung tidak boleh lagi, tetapi kita harus memahami keadaan atau kondisi keluarga, apalagi di daerah yang betul-betul terpencil, agak terisolir. Nah itu suatu cara keluarga untuk mengatasinya, karena tidak ada yang bisa bertanggung jawab, walaupun kita orang kesehatan kita bilang oh harus lepas, tapi kalau dia ada apa-apa kan Siapa kasihan yang keluarga yang tanggung jawab keluarga terisolir begitu. Jadi itu salah satu cara buat mereka. Hanya mungkin kalau saya lebih memberikan KIE, kalau bisa sedapat-dapatnya dari tenaga kesehatan yang bisa outreach, mencari mereka punya data di puskesmas, oh ini ada pasung sehingga bisa ditangani dengan atau lebih cepat ditangani dengan obat-obatan, sehingga bisa cepat untuk bebas pasung. Oke. Dan memang kalau obat-obatan jiwa itu terbatas ya dok ya, dan terbatas dan bersifat keras ya dok ya. Betul. Maksudnya nggak bisa kayak kita beli, walaupun sekarang membeli antibiotik juga butuh resep, tapi sekalipun dokter umum atau dokter lain pun nggak bisa sembarangan meresepkan obat jiwa ya dok ya. Betul, dia golongan psikotropik. Iya. Nah kapan dok kalau obat jiwa itu dokter biasanya mulai ke pasien itu mulai kapan? Apa kalau dia masih dengan bisa dengan obat atau gimana dok? Kalau kriteria untuk gangguan jiwa biasanya untuk yang sedang sampai yang berat sudah harus pakai obat. Udah harus pakai obat ya dok ya? Harus. Ya memang kontroversi di masyarakat masih menganggap obat itu kurang baik buat mereka. Tapi itu yang kita harus memberikan KIE terus-menerus bahwa obat ini salah satunya untuk bisa menstabilkan zat-zat kimia atau neurotransmitter di otak ketika mereka menderita gangguan jiwa. Tapi kalau kita hanya omong-omong semua itu tidak akan menstabilkan neurotransmitter atau zat-zat kimia tersebut. Nah harus obat. Karena orang-orang tuh gini dok, mikirnya oh kalau orang gangguan jiwa itu orang gila. Artinya gilanya dia tuh bukan karena tubuhnya yang rusak. Mereka nggak mikir neurotransmitter dok atau hormonal tadi. Oh ternyata ada perpindahan zat, ada kelebihan zat, ada kekurangan zat tuh nggak dipikirin dok. Yang mereka pikir ngapain pakai obat? Mending ini aja kan dok kayak oh ini terapi kayak gitu-gitu. Itu malah tugas ke dukun atau gimana itu gimana dok? Itu tugas kita untuk tetap memberikan KIE ke masyarakat bahwa pada mereka yang gangguan jiwa itu didapatkan neurotransmitter atau zat-zat kimia di otak itu sekarang dalam keadaan tidak stabil. Di otak itu yang mengatur emosi dia sangat tinggi misalnya. Untuk di otak yang mengatur perilaku sangat tinggi. Bagaimana dia bisa normal kalau tidak diberikan obat yang mengandung zat-zat kimia tertentu untuk mengatasi zat-zat kimia tersebut untuk jadi stabil. Oke, jadi memang gangguan jiwa itu tidak melulu soal gangguan kita pribadi tapi memang ada aktivitas zat kimia di otak ya dok ya. Iya, betul. Itu benar-benar harus dipahami sama masyarakat, terutama keluarga dok. Karena biasanya yang kasih minum obat itu keluarga. Kalau misalkan mungkin dia single, dia jauh dari keluarga dan mungkin dia cuma depresi ringan, mungkin dia pasti bisa minum sendiri ya dok ya. Tapi kalau yang udah berat pasti harus keluarga ya dok ya. Jadi kalau datang ke dokter jiwa tuh pentingnya jangan sendiri ya dok ya. Ya, selalu pasti harus ada 1 atau 2 orang malah untuk temannya. Karena kita meng-KIE bukannya pasien dan keluarga. Penting sekali meng-KIE keluarga karena dia menjadi caregiver pasiennya. Iya. Dia harus mendampingi ya dok. Iya. Jadi memang keluarga juga harus sabar ya dok. Harus. Bentuk supportnya juga harus yang positif ya dok ya. Kadang-kadang kan
orang gangguan jiwa itu karena nggak suka dok dikasihani. Betul. Kita cuekin bisa salah, kita over comment juga salah. Sehingga benar-benar harus saling mencoba dengan berbagai macam cara untuk mengenal mana yang cocok kesehari-hariannya. Seperti itu. Nah, kadang orang juga takut, Dok. Keluarga tuh bisa takut sama keluarganya sendiri yang sakit itu. Mungkin karena kalau kita udah masuk gangguan jiwa yang berat kan bisa sampai halusinasi, nah disangka itu kerasukan apa gimana ya dok ya. Tapi ternyata itu tuh memang ada satu gangguan dalam tubuh dia yang bikin dia sampai berpikir ada, tidak ada tapi jadi ada gitu kan dok. Betul. Iya, jadi itu tadi balik lagi ke KIE keluarga penting sekali. Kalau pasien ini minum obat, semua terkendali. Tapi ketika mereka tidak kasih obat, muncul lagi dan itu membuat takut keluarga. Jadi selalu satu-satunya memang obat. Untuk obat-obatnya sendiri dok kan masih banyak banget jenisnya dok ya. Tapi kalau dari obat-obatnya efek sampingnya atau gimana dok? Ya efek samping pasti ada. Hanya efek samping selama ini bisa diatasi. Jadi tidak yang berat-berat. Selama pengobatan yang saya jalanin belum ada yang sampai tidak bisa ditangani efek sampingnya. Berarti memang jadi tidak usah khawatir. Kelebihannya lebih banyak ya dok ya daripada betul. efek sampingnya. Nah ini penting banget buat sobat solusi sehat di rumah untuk tahu bahwa memang salah satu treat selain treat secara sosial ya dok ya, secara psikologis, treat lainnya adalah obat ya dok ya. Dan memang kalau mau obat ya harus mencari dokter jiwa ya dok ya, karena kalian nggak bisa ngedapatin itu kalau tidak pergi ke dokter jiwa ya dok. Nah masa minum obat dok? Kadang ada yang bilang saya kalau udah ke harus minum seumur hidup. Apa iya dok pernah sampai seumur hidup atau ada yang bersifat controller, ada yang untuk reliever aja gitu atau gimana? Ya memang tergantung jenis gangguan jiwanya lagi ya. Ya, jadi dia bisa macam-macam. Memang ada yang hanya mungkin paling lama 3 bulan, mungkin ada yang 6 bulan, tapi memang ada yang seumur hidup. Nah, itu harus dikaji lagi keluarga supaya keluarga atau pasien sendiri tidak menjadi putus asa dengan minum obat terus-menerus. Sehingga kita selalu memberikan analog dengan penyakit yang lain, diabetes mellitus, dia akan minum obat seumur hidup kan? Nah itu ya, sama dengan orang gangguan jiwa berat, dia akan minum obat seumur hidup, tetapi dengan dosis yang semakin hari semakin diturunin, semakin dosis minimal, tetapi memang untuk terkontrol gitu ya, terus menerus gitu. Jadi intinya kembali lagi ke jenis gangguannya, sama siapa dokternya gitu ya dok ya, dokternya bakalan kasih obat gitu ya dok ya. Ini nggak kerasa dok, kita udah sampai ke penghujung acara dan mungkin dokter boleh berikan take home message ya dok kepada teman-teman solusi sehat di rumah. Gimana sih cara memberikan mencapai ya dok mental yang sehat, waras agar tidak terjadi kasus bunuh diri dok. Baik, terima kasih pemirsa solusi sehat di rumah untuk kita menjaga supaya kita bisa tetap sehat mental. Pertama-tama tentu sebagai umat yang berketuhanan yang Maha Esa kita harus mengucap syukur. Bersyukur dengan kehidupan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kedua, kita tadi mengembangkan pikiran-pikiran dan perilaku positifnya kita. Itu yang paling penting saya rasa. Dua itu ya dok, itu. Syukur sama positif ya. Ya. Postingnya benar-benar mengena dok di hati kalau yang lagi pada stres nih dok. Aduh luar biasa dok, terima kasih banyak dok sudah hadir bersama kita di Solusi Sehat. Dan sobat Solusi Sehat dimanapun Anda berada, tentunya informasi yang diberikan Dr. Dickson hari ini semoga bisa membantu teman-teman semua yang mungkin lagi pada gundah gulana nih, mungkin lagi pada stres, emosional dan sebagainya. Semoga apa yang sudah dibagikan tentunya memberikan harapan baru untuk kehidupan kita masing-masing. Dan tentunya saya Dr. Teresia Dian mengucapkan terima kasih banyak pada Dr. Dickson Megos, spesialis kedokteran jiwa, dan mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Solusi Sehat berikutnya.